My trip. My adventure. Mau kemana nih kak? Kelas Pawan. Nah mungkin pertama kali boleh memperkenalkan diri dulu Bapak, monggo. Nama saya Keli. Oh. Nama saya Keli. Kalau mungkin yang pertama lokasi ini tuh sebenarnya dulu didirikan tahun berapa dan diresmikan tahun berapa sih Pak? Oh, untuk berdirinya objek wisata ya. Nggih. Objek wisata Gua Pawan itu jadi booming karena ditemukan sepasang arca emas. Oh. Itu 28 Agustus tahun 1979. Setelah penemuan arca, banyak pengunjung yang datang ke sini untuk melihat arcanya, baik arcanya maupun tempat penemuannya. Itu dulu rame itu dari tahun 79 sampai tahun 85 itu dikelola BPOW. BPOW itu Badan Pengelola Objek Wisata. Itu suatu badan yang di bawah naungan Dinas Perekonomian Purworejo. Dulu belum ada Dinas Pariwisata. Dulu belum ada. Terus di pertengahan tahun 85 itu Purworejo kan ada Dinas Pariwisata ya. Ada Dinas Pariwisata, terus sini bagian dari destinasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Oh iya. Jadi sebelumnya itu dikelola Badan Pengelola Objek Wisata. Itu kalau sekarang semacam kayak Pok Darwis, satu kelompok di desa yang aktif di dalam kegiatan pariwisata. Iya. Kemudian itu tadi saya tuh sangat tertarik sama yang penemuan arca tadi. Nah, kalau misalnya arca tersebut ditemukan, berarti zaman dahulu mungkin sebelumnya ada peradaban kayak suatu komunitas tertentu. Nah, dulunya itu apakah di sini kayak ada suatu peradaban khusus, misalnya seperti kalau di tempat lain kan arca itu biasanya hubungannya dengan kerajaan Jawa Pak. Nah, kalau di sini apakah seperti itu juga atau mungkin bagaimana? Kalau bicara tentang itu ya, itu benar juga apa yang disampaikan jenengan tentang dimungkinkan dulu ada peradaban karena di situ ditemukan sepasang lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu simbol kesuburan yang menyerupai alat vital pria dan wanita. Di situ maknanya kesuburan. Jadi di mana tempat kalau ditemukan lingga dan yoni itu dulu itu memang peradaban. Terus yang membingungkan peneliti sampai sekarang, kalau dilihat dari struktur bangunan arcanya, itu abad 9 dari bangunan arcanya. Cuma kalau di lagi abad 9 itu belum masa keemasan. Cuma di sini kok sudah ditemukan arca emas gitu loh. Itu yang sampai sekarang masih kontroversi, jadi belum bisa peradaban kerajaan mana itu belum bisa. Oh iya. Oke, mungkin kalau pertanyaan lain dari saya yaitu kalau pengunjungnya Pak, dulu pengunjung teramai itu kira-kira pada tahun berapa dan kalau sekarang bagaimana Pak? Kalau dilihat kalau tingkat kunjungan itu paling ramai ya setelah penemuan arca. Cuma dulu kan saya belum lahir. Cuma ngendikane para sepuh ini itu dulu memang sini ramai terus dalam waktu 5 tahun. Dulu karyawannya sini aja yang mengelola kawasan itu sampai 60-an orang. 60-an. Kalau sekarang ada berapa Pak? Sekarang itu kalau pengelola yang ada di sini itu petugas tuh saya dari Dinas Pariwisata 3 orang, terus tambah 1 dari BPCB 1 orang juru pelihara situs. Itu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Seperti itu. Lalu kalau misalnya ikonik atau ciri khas selain yang mungkin arca tadi dari objek wisata ini apa Pak? Kalau ciri khasnya
itu pendukung ya, pendukung sektor pariwisata ya, itu di kulinernya. Jadi ada makanan gembel di sini. Gembel. Gembel. Gembel itu yang seperti apa Bapak? Gembel itu kayak cireng, cuma dalamnya tempe. Oh. Mungkin ada yang udah. Kalau yang ikut mapasuri, mapalanya UMP itu sering ketemu gembel kalau ke sini. Oh, dari Mapala UMP juga sering ke sini Bapak? Ya kegiatannya kadang sering di sini. Oh, teman-teman ada yang ikut Mapala UMP nggak? Mungkin tingkat kunjungan. Iya. Iya sih. Kunjungan Iya, kalau betul. sebelum COVID itu sini weekend itu rame. Di hari Minggu itu sebelum COVID itu 200 sampai 300 ya ada pengunjung, jumlah pengunjung segitu. Cuma setelah COVID kita untuk mencapai angka 100 pengunjung yang masuk itu kita nusawu kalau istilah Jawanya ini rodok ngeden, Mbak. Oh, oke. Nah itu kira-kira terjadi penurunan kunjungan itu kendalanya apa aja Bapak? Kalau yang sering saya dengar ya, yang sering saya dengar dari pengunjung ya, khususnya yang jarak jauh ketika masa liburan tiba, itu ketika plat-plat luar kota masuk sini, ada yang masuk sini itu akses jalan itu yang jadi keluhan pengunjung. Jadi yang dari arah Purworejo itu ada pengunjung yang sampai sini malah nggak jadi main ke goanya ataupun ke gardu pandang karena ada yang mabuk malah sampai sini ngeteh panas sama bonyoan minyak kayu putih. Ingetan itu. Nah ini tadi Bapak, saya kan tadi sama teman-teman sempat ke sana. Nah itu kalau tidak salah ada batas di mana kita udah nggak bisa mencapai bagian akhir gua gitu. Itu kira-kira betul atau tidak ya Bapak? Tadi udah masuk. Iya udah masuk. Gua. Iya. Oh. Kalau dari itu kan titik mentok 750 meter ya. Iya. Ya terus dari situ itu sebenarnya kita masih bisa turun itu vertikal kurang lebih 7 meter. Cuma untuk masuk ke lorong-lorong yang ada di bawah itu kita memang benar-benar lengkap safety-nya. Jadi oksigen, sepatu boot, helm, baterai. Memang harus benar-benar lengkap karena ternyata di dalam itu masih banyak lorong di dalam lorong. Oh, lalu itu ujung dari situ itu sendiri apa Bapak? Kira-kira mungkin udah ada yang pernah sampai benar-benar ujung banget dari gua itu? Kalau ujungnya tuh kayak kubangan air ya, kubangan air, cuma nggak dalam. Terus di situ ada pasir lautnya. Dulu waktu penelitian dari ITB tahun 82 itu dites pakai kertas dihanyutkan, itu ngalirnya ke selatan. Jadi diperkirakan hubungan arus airnya itu ada hubungannya dengan pantai selatan karena di situ juga ada pasir laut. Itu diperkirakan. Cuma kalau cerita pengunjung sing ra rampung muni seplawan tembuse segoro kidul akan malah medeni pengunjung. Mungkin kalau dari kita cukup segitu aja sih pertanyaan dari kami. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih sekali di Bapak udah disempatkan waktunya untuk interview singkat dengan kita. Udah. Mungkin sekian dari saya Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih sekali ya Bapak. Monggo dikersakake.